Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan daripada pengajian tentang saum, ini tentang berkaitan tentang puasa, sampai pembahasan yaitu sunnah-sunnahnya puasa ya. Jadi setelah kita membahas kemarin tentang rukun, tentang yang membatalkan puasa itu apa, syarat-syaratnya puasa, sampailah kita ke pembahasan tentang sunnah-sunnahnya puasa. Sudah dibahas kemarin bahwasannya termasuk dari sunnah puasa takjilul fitr, mempercepat daripada melakukan buka puasa. Terus termasuk daripadanya ketika berpuasa itu makan makanan yang manis, yang diutamakan adalah kurma yang basah atau rutob, lalu pisir, terus tamar, kurma kering, setelah itu air zam-zam, air biasa, manisan yang nggak kena panas, yang nggak kena api, terus daripada itu manisan yang biasa. Kenapa sih kurma? Kok nggak disunahkan anggur, ya? Atau nggak disunahkan buah-buah yang lain, duren, ya? Kan enak, lebih enak. Ternyata secara kedokteran kurma itu mengandung daripada kandungan yang bisa mengembalikan energi yang hilang ketika orang itu puasa. Jadi ketika puasa jisim badan itu lemah, dhaif. Penglihatan pun ikut berkurang. Secara kedokteran orang yang nggak makan kurang lebih 8 jam atau lebih ya, yaitu satu hari itu nggak makan, itu mengurangi kandungan dalam tubuhnya. Kurma salah satu buah yang bisa mengembalikan zat-zat yang hilang daripada tadi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena apa? Termasuk daripada itu bisa orang nggak makan dalam beberapa jam itu bisa mengurangi penglihatan, ya, bisa mengurangi kekuatan melihat. Kurma itu mengembalikan hal itu, sehingga disunahkan untuk makan yang dimulai dengan kurma ketika berbuka. Lalu kurma ketika makan juga sunnah kurmanya witron, ini ganjil 1, 3, 5 ya. Itu termasuk sunnah ketika kita niatkan ittiba bin Nabi, insyaallah mendapatkan pahala. Terus apalagi ketika buka disunahkan kita ad-du'a, membaca doa. Jadi ketika berbuka, sebelum buka itu yang paling sunnah itu doa, bukannya baca Quran. Quran baik atau zikir itu juga baik, tetapi yang paling afdol ketika orang itu mau fitr, ketika mau berbuka itu berdoa. Ya, yang sering kita baca yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena apa? Di waktu orang berbuka itu waktu mustajabah. Karena Rasulullah mengatakan lisaim inda iftarihi, sungguhnya orang yang berbuka ketika dia berbuka itu ada da'watun mustajabah, waktu diijabahinya doa. Sehingga yang afdol ketika itu adalah doa. Doa apa sih? Disunahkan ketika mau atau ya, jadi doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagian lagi menambahkan ulama, wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu dhahaba dhama wabtalatil uruq. Selain doa-doa yang kita baca ketika mau berbuka, yaitu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Selain itu ketika sedang berbuka, nah itu bacanya Allahumma lakasumtu. Boleh dibaca sebelum berbuka. Jadi Allahumma lakasumtu boleh dibaca ketika kita mau berbuka atau setelah berbuka, sama. Tetapi yang afdol ketika sudah berbuka. Ketika sudah makan, kita mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ketika waktu-waktu itu waktu mustajabah, sehingga para ulama-ulama zaman dahulu, ya, ulama-ulama salaf itu banyak berdoa ketika waktu mau berbuka. Mereka mintanya apa sih? Oh, mereka minta supaya apa? Ayyunjiyallah, supaya Allah selamatkan ketika yaumul qiyamah daripada fil mahsyar. Doanya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau selamatkan saya ketika fil mahsyar. Ya. Doa lagi, mudah-mudahan selamatkan yaumul qiyamah daripada yaumuz ziham, di mana manusia saling desak-desakan. Daripada ahwalul qiyamah, daripada malapetaka yang ada di kiamah. Itu doanya mereka. Tidak minta supaya mobil, tidak minta supaya dapat rumah, enggak. Orang-orang zaman dulu lebih mengutamakan akhiratnya. Enggak masalah, doa-doa duniawi tidak apa-apa. Nah, tetapi paling enggak kita selang-seling, katanya seperti itu. Kalau paling sedikit-sedikitnya, ya afdalnya itu paling sedikit-sedikitnya kita selang-seling. Ini ada dunianya, ada akhiratnya. Kalau ulama zaman dulu enggak, ulama zaman dulu semuanya untuk akhirat, doa-doa di waktu mustajabah. Yang penting doa, intinya waktu itu termasuk waktu yang diijabah, sehingga diutamakan di situ untuk berdoa daripada kegiatan yang lain. Enggak apa-apa kok baca Quran ketika mau berbuka, enggak apa-apa, afdol. Tapi yang paling utama yaitu waktu kita minta sama Allah Ta'ala di waktu itu. Nah, termasuk daripada itu yang warid dari Nabi doa ketika berbuka, yaitu itu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu faghfirli dhahaba dhama wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Terus tambah lagi ya adim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dan bal adim fa inna la yaghfiru dan bal adim ila adim. Ini doa yang warid dari Rasulullah, ya, yang dibaca Rasulullah ketika berbuka. Dan banyak lagi doa yang lainnya. Nah, itu katanya berbanyaklah doa-doa ini ketika buka. Wa idza kana hunaka majmu'ah fayat'unallaha bihadil atiyah bi sautin wahid jama'in hatta yakuna fihi tansitul naimin wa tanwihul ghafilin. Ketika situ banyak orang, kita keraskan suaranya bareng-bareng doanya. Supaya apa? Baca semua. Yang tadinya lupa, ya, berdoa di situ ingat, daripada suruh berdoa ketika mau berbuka. Nah, terus itu ya. Bukanlah kesunahan adalah ketika mau berbuka membaca Quran atau dengan dzikir atau selainnya itu. Yang disunahkan adalah berdoa. Walaupun enggak masalah, bukan artinya enggak baik. Tapi yang sunnah ketika itu untuk berdoa. Terus doanya yang sunnah lagi istiqbalu kiblah, kata seperti itu. Selanjutnya daripada kesunahan orang yang berpuasa adalah taftirus shaimin, memberikan makanan untuk berbuka orang-orang yang berpuasa. Walau wahid, ya, orang satu nggak apa-apa. Kalau kita nggak mampu untuk buka bersama, buka acara buka bersama, maka apa? Yakfi, udah kita sedekah kurma untuk orang yang berbuka, ya, atau ya makanan-makanan untuk orang yang berbuka. Itu termasuk daripada kesunahan. Kata Rasulullah
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Dan pahala itu bukan pahalanya orang yang puasa tadi. Tidak dikurangkan pahala orang yang puasa tadi untuk dia, enggak. Berarti pahalanya tetap orang yang berpuasa dan dia dikasih pahala seperti orang yang berpuasa. Bahkan seandainya kita ngasih makan untuk orang yang berbuka, sementara orang yang berbuka tadi pahala puasanya nggak ada, gimana? Misal orang tadi ketika berpuasa bermaksiat, kita dapat nggak pahalanya puasa? Kan ini orang ini nggak punya pahala ketika berpuasa karena pahalanya sudah habis buat maksiat. Katanya walaupun orang ini yang tadi kita kasih makanan untuk berbuka itu nggak punya pahala, kita tetap dapat pahala sempurna. Ya, ini pahala yang kamil, pahala yang sempurna. Walaupun tamran, walaupun ya kurma, kerupuk, ya untuk orang yang berbuka tidak masalah. Kita mendapat pahala kebaikan itu. Terus kalau Rasulullah SAW juga idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Fa Nabi SAW huwa tabibul asam, ya. Dan itu tadi yang dijelaskan. Wa min adabil wajibah. Terus di sini ada sedikit pembahasan juga, ya kalau kamu misalnya buka sering ya buka bersama apalagi di masjid, dibahas di sini. Ya, dijaga adabul masajid. Ya ini jangan sampai mengkotori masjid. Karena di situ ya tidak boleh kok sampai buang sampah di masjid. Buang kotoran daripada sisa buka tadi di masjid. Itu harus dijaga nadzafatul masjid. Dan kesuciannya dijaga. Tidak boleh sampai masjid itu kotor daripada sisa-sisa buka bersama tadi. Terus yang ketujuh, daripada sesuatu yang disunahkan bagi orang yang puasa, tanawulus suhur, makan makanan sahur. Minasunnah fi syiyam, termasuk daripada kesunahan ketika kita berpuasa itu makan sahur. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya makan apalah, kurma 1 biji, 1 butir. Yang penting di situ makan sahur. Sunnah hukumnya supaya badan ini kuat dan mendapatkan keberkahan dari situ. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Makanlah kalian sahur. Karena di dalam suhur, di dalam makanan yang kita makan ketika waktu sahur itu ada keberkahan. Rasulullah mengatakan juga ista'inu bi ta'amis sahur ala siyamin nahar wa biqailu latin nahar ala qiyamil lail. Rasulullah menganjurkan supaya kita untuk makan sahur. Seperti itu. Kalau Rasulullah SAW juga bersabda as-suhuru akluhu barakah fala tad'uhu walau ayyajra ahadukum jur'atan mimma'in, walaupun 1 teguk air. Ya kita niatkan untuk makan sahur itu mendapatkan keberkahan. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah Ta'ala memberikan rahmat dan malaikatnya mendoakan maghfirah, pengampunan bagi orang-orang yang makan sahur. Maka itu disunahkan fit ya, walaupun ya itu seperti itu. Dan sunahnya juga ketika sahur itu makan kurma. Seperti halnya kita berbuka ya, makan kurma sunahnya, ketika sahur juga makan kurma sunahnya seperti itu juga. Nah, fakama annahu yusannu indal iftar an tuftira ala tamrin fa aidan an tatasahhara ala rutabin. Ya, jadi sunah juga kita sahur dengan pakai kurma. Terus kesunahan apalagi? Takhirus suhur, ya, takhirus suhur. Ini mengakhirkan daripada makan sahur. Mengakhirkan daripada makan sahur. Nah, sungguhnya
Sahur itu masuk waktunya muntasiful lail, pertengahan malam. Jadi kalau kemarin saya jelaskan bahwasanya malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari lalu diakhiri dengan terbitnya fajar, maka kita bagi dari waktu itu dua masa, yaitu dibagi dua. Separuh terakhir itu masuk waktu kesunahan sahur. Nah, iya, apa? Jam 12 ke atas. Ya, nggak jadi patokan jam 12. Ininya itu apa ya? Nah, kita bagi dua. Pertengahan malam itu sudah masuk waktu sahur. Terus ditakhir sampai kapan? Kubaila tulu'il fajr, sampai masa sebelum terbitnya fajar. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futur wa akharus suhur. Karena Rasulullah bersabda, sungguhnya umatku selalu dalam kebaikan selagi mereka itu mempercepat bukanya dan akhirkan makan sahurnya. Terus dikatakan juga salasun min akhlaqil mursalin, termasuk daripada akhlaknya mursalin, para utusan. Ya, ini termasuk sesuatu yang biasa dilakukan oleh utusan, ya, para rasul. Para rasul itu apa sih? Termasuk yang mereka lakukan takjilul iftar, mempercepat berbuka, wa takhirus suhur, dan mengakhirkan makan sahur, wa wad'ul yamin ala shimal fis shalah. Ketika sholat, para utusan itu sering meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, jadi sedekap gitu. Itu termasuk min akhlaqir rasul. Tuh. Terus sunnah ta'khirus suhur qabla al-fajr, walakin yajuz law qadam tahu ba'da muntasifil lail. Ya. Kalau ya intinya setelah setengah malam itu boleh. Tetapi yang utama tadi sampai akhir malam tadi. Terus berapa sih waktunya? Waktunya di dalam hadis dikatakan tasaharna ma'an nabi, sungguhnya kita para sahabat pernah makan sahur sama Nabi. Summa qama ila sholah, lalu Rasulullah melakukan sholat. Qultu kam kana bainal adan was sahur qala qadra 50 ayat. Jadi diakhirkan kira-kira 50 ayat. Nah, berapa kadarnya? Yaitu sekitar rub'us sa'ah, seperempat jam. Sebelum seperempat jam dari waktu adzan itu disunahkan untuk diakhirkan sampai situ. Atau 20 menit lah, kurang lebihnya seperti itu. Makanya itu termasuk daripada di Mekah Madinah itu ada tanda untuk imsak di situ, ya, kayak di sini ada tanda untuk imsak. Terus ya, selagi pokoknya jangan sampai terlalu dekat sama waktu tulu'ul fajar. Nah, disunahkan juga ketika selesai makan sahur kita untuk niat kembali. Jadi niat kan sudah nih, misal kita sudah niat waktu habis tarawih sudah niat. Nanti setelah makan sahur sudah nggak makan lagi kita, intinya setelah kita nggak mau minum, sudah nggak mau makan lagi sampai tulu'ul fajar tadi, itu setelah makan disunahkan lagi niat kembali, niat puasa. Jadi niatnya 2 kali, ya. Kalau sudah niat, ya berarti wajib niatnya yang kedua ini. Nah, kalau belum niatnya ini wajib jadinya kan. Nah, kalau sudah niat misalnya, niat lagi, pokoknya setelah makan disunahkan niat kembali. Terus itu ya. Jadi makan sahur sunnah ditakhir. Setelah makan sunnah kita untuk niat kembali. Yang ke-9 daripada sunnah-sunnah orang yang berpuasa, ad-du'a waktu sahri. Ya, sunnah untuk berdoa di waktu sahur. Kenapa sih? Karena di waktu ini termasuk waktu mustajabah, waktu yang diijabahi doa itu, waktu yang mubarakah, waktu yang diberkahi. Lihada qala sallallahu alaihi wasallam,
Karena ini sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, jadi di waktu itu ada keberkahan. Kita disunahkan untuk makan, disunahkan juga untuk berdoa di waktu itu. Maknanya barokah faidun ilahi. Makna barokah itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala, ya, yang dijadikan kepada hamba-hambanya. Maka di waktu-waktu itu kita disunahkan untuk meminta keberkahan itu. Ya, jangan di waktu itu kita lalai, katanya di sini. Yang bahi ayat antastahila dalikal waktu, maka disunahkan di waktu sahur itu kita menyibukkan diri kepada zikir kepada Allah, untuk istighfar dan doa-doa yang bagus. Karena setan itu menguji kamu di waktu itu. Dia menggoda kamu supaya tidak melakukan, ya, di situ yang namanya ibadah waktu-waktu mustajabah itu namanya setan. Itu apa? Berusaha supaya kita tidak melakukan amalan kebaikan di waktu-waktu mustajabah itu. Wa in amkanaka an tatawaddo wa tusalli al aqraqataini, walaupun udah di waktu itu kita sholat paling enggak 2 rakaat minimal kita kerjakan. Terus doa sama Allah Ta'ala itu utama daripada tidak mengerjakan apa-apa di waktu itu. Terus minas sunnah, termasuk juga kesunahan, sama. Kalau iftar kita ngasih makan orang yang berbuka itu sunnah, ngasih makan orang yang sahur juga sunnah, sama hukumnya. Kama anna minas sunnah fis suhur annaka aidan tahris ala annaka tusahiru khairaka, memberikan makan kepada orang-orang yang mau sahur termasuk dari kesunahan. Terus selanjutnya daripada sunnah-sunnah orang yang berpuasa, yaitu al-ihtisal qabla al-fajri, yaitu mandi sebelum fajar. Kapan? Ketika orang itu junub, ya, ketika orang itu lepas dari haidnya, maka apa? Boleh tidak dia mandinya setelah fajar? Misal dia junub waktu sebelum puasa, sebelum tulu'ul fajar, sebelum adzan subuh, dia junub. Boleh nggak mandinya siang? Boleh, ya, karena junub yang seperti itu bukan termasuk menghalang-halangi kesahannya puasa. Tapi paling utama sunahnya mandinya sebelum daripada fajar, ya, sebelum tulu'ul fajar disunahkan di situ untuk mandi. Terus seperti itu, ya, daripada kesunahan-kesunahan yang ada pada orang yang berpuasa. Selanjutnya disunahkan juga orang yang berpuasa al-iksar min qiraatil Quran, membaca Al-Quran, membanyakkan membaca Al-Quran. Itu termasuk dari kesunahan-kesunahan bagi orang yang berpuasa. Al-iksar min anwa'il qurbat wal ibadat. Pokoknya di bulan ini kita berbanyak ibadah. Termasuk daripada itu yang paling baik yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Fa idza kanatil qiraatul Quran fi kulli awqat matlubah fa hiya min shaimi Ramadan min babil aula. Sungguhnya membaca Al-Quran itu termasuk daripada setiap waktu dianjurkan, apalagi di bulan Ramadan. Dan kapan sih waktu yang paling utama membaca Al-Quran? Waktu yang paling utama membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu waktu sahur. Jadi setelah makan sahur ada mungkin beberapa menit, ya, kita pakai di situ untuk baca Al-Quran. Kalau tidak mampu, misalnya sibuk, ya, karena di situ mungkin harus nyuci piring atau apa, ya, intinya ketika nggak mampu dibaca Al-Quran di waktu sahur karena ngantuk, ketiduran atau gimana, waktu kedua yang paling utama yaitu ketika waktu subuh, yaitu termasuk daripada waktu utama, yaitu pertama waktu sahur. Kalau anda mungkin di waktu sahur, maka dikerjakan di waktu subuh tadi. Qala al-Imam Syekh Ali bin Abi Waqqas Sakran, la budda li saliki tariqil akhirah al-aqal yawmiyan ayyaqra juz'an al-aqal minal Qur'an au juz'aini au nisfa juz', hada aqallu darajat. Orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu
itu menghatamkan Quran dalam satu malam. Ya, malam-malam mereka itu apalagi bulan Ramadan. Ya, mereka hatam dalam satu malam. Atau ya satu hari satu khataman. Kalau Imam Syafi'i satu hari 2 kali khataman bulan Ramadan. Nah, kegiatan mereka seperti itu. Jadi emang khusus untuk Ramadan ini ya mereka banyakkan daripada pembacaan Al-Quran. Itu katanya Habib Ali bin Abu Bakar Sakron mengatakan wajib bagi orang yang di situ menginginkan jalan untuk akhiratnya paling tidak sedikit-sedikitnya satu hari itu membaca 1 juz, ya, atau minimal setengah juz, paling sedikit-sedikitnya setengah juz. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Ini suatu kesalahan besar. Ya, wajib kita untuk mengingatkan diri kita untuk membaca Al-Quran di bulan-bulan ini, dan untuk menyemangatkan setiap hari, ya, malam siang untuk baca ini Quran, apalagi sebelum fajar. Fa'il lam tatamakan fa'awalul lail. Kalau nggak mungkin waktu sahur, ya udahlah waktu setelah berbuka, ya, sebelum isya gitu kita baca Quran di waktu itu. Kalau nggak mungkin juga, nggak bisa dibaca di sahur karena sibuk, ya, nggak bisa dibaca habis berbuka. Ya udah waktu siang udah fabin nahar. Ya, yang penting jangan sampai satu hari di bulan Ramadan kita nggak megang Al-Quran. Waqad kana salafus saleh yaqra'un Al-Quran bi kasrah. Ya, sungguhnya orang-orang salafus saleh mereka membaca Quran banyak di bulan Ramadan. Nah, itu termasuk daripada di sini disebutkan, ya, ini Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Ya, Habib Abdurrahman Masyhur itu membaca satu hari hataman. Imam Syafi'i yaqra' kulla yaumin khatmah. Ya, kalau hari biasa bukan Ramadan, Imam Syafi'i kegiatannya itu satu hari satu khataman. Itu. Kalau bulan Ramadan, yaqra' kulla yaumin khatmatani. Ya, kalau bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan setiap hari 2 khataman. Wa kana minal mutaakhirin, yang termasuk orang-orang yang dekat ini yang melakukan seperti itu, ini anaknya Habib Abdurrahman Masyhur, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, yaqra' kulla yaumin khatmah. Wa fi salati duha, ya, beliau membaca di salat duhanya yaqra' asratu assa minal Quran. Jadi salat duha, khusus salat duha itu 10 juz. Ya, seperti itu. Mereka karena membiasakan, jadi barokatul waqt, ya, mendapatkan keberkahan waktu sehingga mampu untuk melakukan khataman dalam waktu satu hari. Wa kanu yahrusuna ala qiraatul Quran fi sholati tarawih, dan mereka itu senang, ya, baca Al-Quran ketika tarawih. Waktu tarawih itu yaitu waktu yang pas untuk menghatamkan Al-Quran. Wa yahtumuna khatmah kamilah fi sholati tarawih, sehingga waktu tarawih itu dibaca untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, itu sehingga, ya, mendapatkan Ramadan merupakan katanya pasar untuk mendapat pahala yang besar, sehingga, ya, orang-orang solehin dulu salafus soleh itu 5 bulan sebelum Ramadan minta supaya Allah Ta'ala sampaikan mereka ke bulan Ramadan. 5 bulan sebelum Ramadan minta, ya Allah, mudah-mudahan saya sampai bulan Ramadan. Terus 5 bulan setelah Ramadan, ya, berdoa mudah-mudahan amal dari Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi umur hidupnya dia curahkan untuk Ramadan. Jadi hati mereka untuk bulan Ramadan, sehingga mereka ketika Ramadan mau habis nangis mereka. Ya, nangis karena berpisah sama bulan Ramadan. Itu termasuk daripada orang-orang soleh zaman dulu seperti itu. Terus, ya, wa kanu aidan fi zamani sabiq tusalli witra 11 rakaat. Lam yakun ahadun ya'rifu salasa rakaat aw yaktasir, ya. Sehingga orang-orang dulu juga ketika habis tarawih salat witirnya 11 rakaat. Ya. Salat tarawih
witir 11 rakaat. Seperti itu. Terus daripada kesunahan selanjutnya, al-iksar min anwa'il qurubat wal ibadah wasilatul arham. Disunahkan di bulan Ramadan juga untuk memperbanyak daripada ibadah-ibadah dan silaturahim. Penting di bulan Ramadan untuk silaturahim. Ini yang namanya rahim itu apa sih? Namanya rahim itu seseorang yang antaramu dan dia itu ada hubungan kekerabatan, hubungan kerobah. Itu yang namanya rahim. Seperti paman, umu, ya am, ya khol, ukhuwah, saudara, ya siharah, maratua. Itu semua dikatakan rahim khosah. Jadi rahim, silaturahim, ya arham itu ada dua. Ada yang khos, ada yang am. Kalau yang khos itu yang punya kekerabatan sama kita, yang khos, saudara kita, ya, atau paman kita, itu namanya rahim. Ada yang am. Siapa sih yang rahim yang am itu? Yaitu al-muslimun. Semua orang Islam itu termasuk daripada kerabat. Ya, dikatakan dalam hadis di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi sesama orang muslim adalah saudara. Wasilaturahim ala kulli hal matlubah fi kulli waqt. Sungguhnya silaturahim itu dituntut gak hanya di bulan Ramadan, dan Allah memerintahkan itu. Termasuk daripada faedahnya kita silaturahim itu katanya di sini tutilul a'mar, memperpanjang umur. Wa tuksirul amwal, memperbanyak rezeki yang Allah berikan. Ya. Jadi termasuk itu memperpanjang umur dan juga memperbanyak rezeki. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yabsutalahu fi rizqihi wa an yansa'alahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Ya, katakan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menginginkan supaya rezekinya diperlebar sama Allah Ta'ala, diberikan banyak rezeki, dan juga supaya umurnya itu diperpanjang, maka falyasil rahimahu, sambunglah sanak kerobahnya. Terus wasilatul arham takun bi ziarah. Termasuk daripada silaturahim itu apa? Ziarah, ya, makomnya abahnya, ya, yang sudah meninggal misalnya, atau jadnya daripada kakek-kakeknya. Itu disunahkan di bulan Ramadan juga. Masuk kesunahan Ramadan untuk ziarah daripada saudara-saudaranya. Enggak cuma saudara yang masih hidup, ya, saudara yang sudah mati kita ziarahin. Idza amkanaka antasura rahimaka bisahsika. Ya, kalau mampu misalnya dekat rumahnya daripada perkuburan saudaranya itu. Itu. Kalau enggak fazurhum bisautik. Idza lam yadkhul syahsuka baitahu dakhala sautuka bitelepon. Dan juga kalau misalnya kamu tidak mungkin untuk menziarahi, ya, atau enggak mungkin misalnya kita mengunjungi tempat rumah daripada saudara kita, paling enggak telepon, katanya seperti itu. Terus minta daripada maaf kalau ada salah. Wa hadza aqallu darajat in kana al-mar'u ajizan an ziyarah, yaitu fa fiha idkhalu sulul arrahimak wa fi idkhali surul arrahim wal qarib wal muslim fawaid adimah. Termasuk daripada kita membahagiakan dari saudara-saudara kita, ya, korobah kita, itu ada faedah lain selain yang tadi disebutkan. Sungguhnya termasuk daripada faedahnya yang disebutkan Rasulullah, ma min mu'minin adkhala sururan illa khalaqallahu min dalika surur malakan. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada saudara kita, ya, dikatakan dalam hadis, sungguhnya Allah menciptakan daripada rasa gembira yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita itu suatu malaikat. Jadi ada malaikat yang diciptakan sama Allah, malaikat yang sebab kita memberikan kebahagiaan sama saudara kita. Jadi diciptakan suatu malaikat. Fa idza saral mu'min fil lahdihi, ketika orang yang tadi memberikan kebahagiaan sama saudaranya itu mati, sudah masuk ke dalam tiang lahat, ke dalam kuburnya, atahu surur, maka
malaikat tadi masuk juga ke dalam kubur itu. Fayaqulu lahu, ngomong, amma ta'rifunani, kamu enggak tahu siapa saya, kata malaikat. Fayaqulu lahu, dia ngomong, kamu siapa emang? Si mayat tadi ngomong, kamu itu siapa? Saya adalah as-surur, malaikat surur. Alladzi adkhaltani ala fulan, yang engkau telah masukkan saya ke dalam hatinya saudaramu. Annal yaum unisa wahsyataka, sekarang saya akan menghiburmu. Jadi tugasnya malaikat tadi untuk menghibur daripada saudara yang tadi kesusahan di dalam kuburnya. Wa alqanaka hajataka wa asbataka bil qawli sabit. Ya, katanya malaikat ini tugasnya supaya apa? Menenangkan orang yang ada di kuburan tadi. Wa asyhadu bika masyhadal qiyamah wa asfa'ulaka min rabbika, dan saya bisa mensyafatimu, wa urika manzilataka fil jannah, dan saya bisa memperlihatkanmu daripada tempatmu di surga. Nah, faedahnya besar, termasuk idkhalus surur ala rahim. Ini membahagiakan saudara kita ya, yang qorobah ataupun sesama muslim, seperti itu pahalanya ya, disebutkan oleh Rasulullah tadi. Ya, terus nanti kita lanjutkan lagi daripada pembahasannya, yaitu tentang pahala daripada silaturahim di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian, kita tutup daripada pengajian kali ini dengan Fatihah. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.